Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kamu belajarnya kapan, tergantung kamu nonton ini video kapan. Ketemu lagi sama Ibu, Bu Malinda pada mata pelajaran prakarya kelas 8. Ya, hari ini kita bakalan bahas bab pertama di kelas 8, yaitu materi tentang pengolahan produk kerajinan dan bahan lunak. Artinya kita bakalan bahas kerajinan dengan bahan dasar bahan lunak seperti itu. Nah, sebelum kita kaji jauh apa aja sih kerajinan yang bisa dihasilkan dari bahan lunak ini, kita harus tahu dulu nih sebelumnya bahan lunak itu apaan sih, terus bahan-bahan apa aja sih yang masuk dalam kategori bahan lunak. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pengolahannya, teknik apa yang digunakan, produk apa yang bisa dihasilkan, lalu sampai pada kajian setelah produknya ada nih, setelah produknya kita buat, kita apain? Kalau dijual bagaimana cara penjualannya, perlu pengemasan terlebih dahulu kah, perlu labeling terlebih dahulu kah, kita bakalan bahas di bab pertama ini, oke? Tapi bab pertama ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, yang hari ini tuh adalah bab pertama untuk sesi pertama. Ya, oke guys, pertama-tama kita harus tahu dulu karakteristik dari bahan lunak itu seperti apa, atau prinsip pembuatan daripada kerajinan dengan bahan dasar bahan lunak itu bagaimana. Sebenarnya dari namanya sendiri pun sudah jelas ya, yang namanya bahan lunak pasti punya sifat lunak atau punya sifat lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk gitu, untuk ukuran sebuah kerajinan tangan. Nah, prinsip pembuatannya sendiri biasanya itu kita perlu pertimbangkan nih aspek kemaduan. Jadi apa, kita nggak pakai cuman bahan dasarnya doang atau bahan lunaknya doang sebagai bahan dasar, tapi kita perlu tambahkan ornamen-ornamen sendiri dengan bahan yang berbeda, dengan warna yang berbeda, asalkan masih nyambung atau selaras dengan bahan dasarnya seperti itu. Itu gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan nilai jual atau membuat daya tariknya menjadi lebih seperti itu. Contohnya gimana Bu? Contohnya begini, misalnya kita mau hias kotak tisu, kita bikinin sarungnya nih, kita bikinin bungkusnya dengan menggunakan kain flanel misalnya nih ya. Lalu kemudian kan sebenarnya kurang enak ya dilihat kalau misalnya kotak tisu dibungkus flanel doang, dirobek tengahnya untuk lubang ngambil tisunya, sepertinya kurang bagus gitu dilihatnya. Kita tambahkan ornamen-ornamen lain yang sudah disediakan. Nah, penambahan ornamen inilah yang disebut dengan kemaduan. Gimana caranya supaya lebih terlihat menarik. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas kerajinan yang menggunakan bahan dasarnya bahan lunak berdasarkan asas manfaatnya. Yang pertama itu adalah kelengkapan busana. Jadi adanya kerajinan ini tuh untuk melengkapi fashion kita gitu, biar jadi lebih fashionable. Ditambahkan kerajinan dengan bahan dasar bahan lunak ini bisa dibuat menjadi ikat pinggang, gelang, kalung, bros, dan cincin. Banyak tuh kalung-kalung, bros, cincin juga ada, atau ikat rambut juga ada yang dibuat menggunakan bahan-bahan lunak, jadi bikin lebih fashionable gitu. Yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Artinya misalnya kita membuat yang tadi tuh contoh yang pertama, kotak tisu yang kita bungkus dengan kain flanel, kita menambahkan beberapa ornamen seperti itu. Nah, pembuatan bungkus kotak tisunya itu tadi merupakan asas manfaat kelengkapan suatu benda. Lalu kemudian kelengkapan rumah tangga atau kelengkapan bangunan. Kamu pasti pernah lihat di gedung rumah itu ada taman, atau di halaman rumah itu ada taman, ada air mancur. Nah, patung yang dibuat dari bahan dasar bahan lunak itu merupakan contoh dari kerajinan untuk kelengkapan rumah tangga atau kelengkapan bangunan. Selanjutnya adalah kelengkapan keperluan ritual. Jadi adanya kerajinan ini dipakai untuk melengkapi prosesi ritual atau prosesi adat atau prosesi upacara adat. Misalnya nih penggunaan lilin. Beberapa upacara adat kan menggunakan lilin. Nah, lilin itu sendiri adalah salah satu bentuk kerajinan dengan bahan dasar bahan lunak. Kayak gitu. Next, selanjutnya kita bakalan bahas tentang jenis bahan lunak. Jadi bahan lunak itu ada terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bahan lunak alami, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, apa sih yang disebut bahan lunak alami? Apa yang disebut dengan bahan lunak buatan? Kenapa dikatakan bahan lunak alami atau kenapa dikatakan bahan lunak buatan? Yang tahu. Kalau nggak tahu, Ibu kasih tahu. Jadi kalau bahan lunak alami itu artinya bahan lunak ini sendiri berasal dari alam,
udah gampang banget kita temuin nih kalau bahan lunak alami ini, bahan dasarnya gitu. Termasuk ke dalam bahan lunak alami apa aja? Yang pertama ada tanah liat, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada serat alam. Tanah liat banyak banget pastinya kita temukan ya. Yang namanya tanah liat itu kan dihasilkannya dari bumi, jelas tanah, tapi dari proses sebuah pelapukan kerak bumi. Tapi banyak kok kita dapat dengan mudah menemukan tanah liat atau desaannya kalau di kota pasti susah. Yang kedua kulit apa Bu? Kulit manusia? Ya enggak lah. Kulit yang digunakan di sini adalah kulit hewan seperti kulit buaya, kulit ular kayak gitu, atau kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau gitu. Kalau kulit ayam kebanyakan dijadiin sate. Intermezzo dikit. Oke, selanjutnya adalah serat alam. Serat alam ini misalnya bisa dibuat untuk menjadi topi, dompet, alas meja, tas, dan tempat lampu. Serat alam itu berarti dari pohon-pohonan kayak gitu. Nah, kalau bahan lunak buatan apa Bu? Kalau bahan lunak buatan itu berarti proses pembuatannya melewati beberapa tahap. Jadi biar bisa jadi lunak. Di sini kan pertama dia tuh ada gips, yang kedua itu ada lilin, ketiga itu ada sabun, keempat itu ada bubur kertas, yang kelima itu ada clay, dan terakhir adalah kardus. Nah, supaya bisa menjadi bahan lunak, dia perlu diproses dulu sampai benar-benar lunak. Makanya dikatakan bahan lunak buatan. Nah, selanjutnya kita bakalan kaji sifat dan karakteristik bahan lunak. Jadi kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ya tanah liat. Kalian pasti udah nggak asing ya dengan tanah liat. Ini kita bisa temukan kalau di perkampungan gampang banget carinya di sawah, di gunung sebanyak. Tapi sekarang kalau di perkotaan sudah sampai masuk pasar untuk dijual dan siap digunakan, siap dibentuk. Nah, tanah liat ini punya 3 karakteristik. Yang pertama sulit menyerap air, yang kedua tekstur tanah cenderung lengket, dan yang ketiga adalah kalau dalam keadaan kering dia terbentuk maka mudah membentuk butiran-butiran halus atau tanahnya itu bakalan jadi butiran halus. Nah, dari karakteristiknya ini ada keuntungan dan kerugian untuk kita. Untungnya di mana? Di sini kan teksturnya itu cenderung lengket, otomatis artinya molekulnya berikatan sangat erat. Karena berikatan sangat erat sehingga dia sulit untuk menyerap air. Air itu sulit lewat melalui celah-celah si tanah liat ini. Untungnya dengan hal tersebut kita jadi bisa membuat gerabah atau bisa membuat tempat penyimpanan dari tanah liat. Tapi ruginya kalau tanah liat ini sudah kering dan terjatuh maka akan mudah. Nah, kalau masih basah jatuh paling dia lengket di tempat dia jatuh. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kering jatuh langsung pecah. Nah, tanah liat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah tanah liat linear dan yang kedua adalah tanah liat linear. Kalau tanah liat linear itu dihasilkan dari pelapukan batuan karena tenaga endogen, tapi nggak ada pindah dari batuan induknya, tetap di situ gitu walaupun terjadi pelapukan. Nah, tanah liat jenis ini tuh cenderung warnanya putih tapi agak hitam. Dan termasuk tanah jenis ini, yang pertama itu ada kaolin, bentonite, fosfatik, kuarsa, dan juga dolomite. Nah, sedangkan tanah liat sekunder itu merupakan jenis tanah liat hasil pelapukan batuan oleh tenaga eksogen. Sehingga karena dia dapat tenaga eksogen ini mengalami efek perindahan tempat atau terpisah jauh dari batuan induknya. Batuan induknya di mana? Setelah mendapatkan pelapukan karena tenaga eksogen, terlemparlah si tanah liat sekunder ini. Jadi habis itu habis terlempar dia mengendap di tempat dia terlempar gitu, di tempat dia jatuh. Nah, dengan menggunakan tanah liat banyak sekali kerajinan yang bisa kita buat yang tadi sudah disebutkan. Bisa bikin guci, gelas, teko, dan lain sebagainya. Banyak juga hiasan yang dibuat menggunakan tanah liat. Paham ya? Yang kedua adalah sabun. Sabun apalagi itu lebih sering lagi kita jumpai. Nah, untuk pengolahannya sendiri ada yang dari bentuk sabun batangan lalu kemudian diukir membuat berbagai jenis, ada juga yang dihaluskan terlebih dahulu kemudian diadon sampai membuat mudah untuk dibentuk. Sabun ini punya karakteristik mudah dibentuk, tidak menyerap air, tapi dia larut dengan air. Jadi kalau misalnya karena air terlalu lama ya dia menyatu dengan air itu. Kemudian mudah hancur jika dibentuk dari remahan. Kalau misalnya dibikin dari remahan
jatuh sama ya, bukan hal yang tadi dia mudah hancur. Tapi kalau dari batangan jatuh mungkin agak banyak sedikit, tapi nggak sampai hancur. Yang ketiga adalah parafin. Kalau untuk parafin ini mungkin kamu akan sulit menemukan kecuali kamu pergi ke toko kimia, itu bakalan banyak banget di sana. Parafin itu sendiri merupakan hasil pengolahan minyak bumi atau bahan lunas hasil pengolahan minyak bumi. Parafin punya karakteristik yang pertama tidak berwarna dan tidak beracun. Yang kedua, kalau dalam bentuk cairan maka dia warnanya menyerupai air. Dan yang ketiga, mengalami penyusutan yang rendah. Sehingga kalau kita mau membuat kerajinan dengan menggunakan parafin, kita perlu bahan tambahan yang digunakan sebagai additivize atau kita pakai di sini biasanya stearin kayak gitu. Titik lebur dari parafin itu sendiri adalah 56 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Ada clay. Nah, clay ini sebenarnya kurang lebihnya sama ya seperti yang kalian lihat, tapi dia versi buatannya. Nah, clay ini terbuat dari tepung, parafin, bubur kertas dan juga polimer yang diadon sampai jadilah clay. Untuk karakteristiknya sendiri itu bergantung pada jenis claynya. Claynya itu jenisnya pertama ada parafin clay, berarti sifatnya menyerupai si parafin, karakteristiknya menyerupai parafin. Yang kedua ada plasticine clay, yaitu ini yang sering digunakan anak-anak biasanya ya, plasticine clay itu untuk membuat bentuk-bentuk kayak gitu. Selanjutnya ada paper clay. Paper clay ini berarti dibikin dari bubur kertas. Nanti dia bakalan mengeraskan, dibikin bubur kertas dulu, nanti diolah. Kita mau bentuk apa, mau bikin apa, lalu diangin-angin, kemudian dia bakalan jadi gitu. Kemudian ada flour clay. Dia dibuat dari campuran tepung tapioka, tepung terigu, tepung roti, dan juga beberapa jenis tepung lainnya. Diadon juga sama, dicampur dengan lem kalau ya, dicampur dengan lem. Kemudian ada jumping clay. Jumping clay sendiri terbuat dari bahan non toksik. Dia tuh lembut, ringan, dan gampang banget buat dibentuk. Tapi karena sifatnya yang fleksibel, dia bakalan mengerasnya cukup lama. Kalau kita masukkan dalam suhu ruang itu bisa 24 jam baru agak mengeras. Kemudian ada air dry clay. Ini tuh hampir sama dengan jumping clay, tapi lebih padat hasilnya kayak gitu. Sama pengeringannya juga dengan diangin-anginkan. Dan yang terakhir adalah polymer clay. Ini adalah jenis clay yang paling bagus dan yang paling baik, tapi harganya relatif mahal di Indonesia. Untuk pengeringannya sendiri menggunakan proses open, jadi di open dipanggang. Dan saya katakan karakteristiknya mengikuti bahan dasar dari clay ini sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal bahas teknik pengolahan bahan bagaimana cara kita mengolah bahan lunak. Di sini ada 5 teknik yang kita gunakan. Yang pertama ada teknik cat atau pitching, yang kedua ada teknik peeling atau cleaning, yang ketiga ada teknik slip, yang keempat ada teknik putar, dan yang kelima ada teknik cetak. Dari yang paling murah dan juga mudah sampai yang mudah tapi mahal. Teknik pijat kita nggak butuh modal materi yang terlalu besar kecuali untuk bahan dasar dan ornamen-ornamen hiasannya. Untuk cetakannya kita cukup menggunakan tangan saja, tidak membeli alat atau apa gitu. Di sini memang agak sedikit lelah ya dengan menggunakan teknik pijat, tapi hasilnya tuh lebih padat dibandingkan jika kita menggunakan teknik lainnya atau teknik cetak gitu. Jadi hasilnya lebih worth it, lebih lama kalau menggunakan teknik pijat atau pitching. Kita cukup tekan-tekan aja nih bahan lunaknya sampai membentuk kerajinan bahan lunak yang baik. Lalu selanjutnya ada teknik peeling atau peeling, dimana bahan dasarnya kita peeling dulu sampai membentuk pasti, lalu nanti hasil kumpulan peelingan itu kita susun lagi menjadi kerajinan yang kita inginkan. Ketiga adalah teknik slip atau lempeng. Biasanya teknik slip dipakai untuk membuat benda yang punya bentuk lupis atau kubus dengan permukaan yang rata. Selanjutnya adalah teknik putar. Teknik putar ini banyak digunakan oleh pengrajin karena lebih cepat dan juga hasilnya itu
terutama kalau misalnya untuk kerajinan-kerajinan dengan bentuk bulat. Dan yang terakhir adalah teknik cetak. Teknik cetak ini adalah teknik yang paling gampang kalau menurut saya ya, karena nggak perlu mengeluarkan tenaga banyak selain untuk mengoperasikan mesin cetak atau mengoperasikan cetakannya, tapi butuh modal juga untuk membuat cetakan. Hasil dari teknik cetak ini sih kalau menurut saya, dan memang faktanya juga begitu, itu lebih rapuh dibandingkan dengan teknik pijat. Oke, itu adalah 5 teknik untuk pengolahan bahan lunak. Selanjutnya kita bakalan bahas peralatan apa aja yang digunakan untuk mengolah bahan dasar lunak menjadi sebuah kerajinan. Next, ya, untuk peralatan pengolahan bahan lunak itu sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuma butuh 3. Yang pertama itu adalah alat pemotong, digunakan untuk memotong bahan dasarnya sebelum yang online, kamu nggak bisa tatap muka ibu nggak bisa ngelihat wajah kamu yang ganteng dan cantik saat ibu menjelaskan. Tapi tetap kita harus semangat, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kamu. Jadi kamu harus lebih semangat dari ibu. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa follow media sosialnya, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga akun YouTube-nya. Kalau ada yang mau ditanyain baik itu tentang tugas maupun materi yang kurang kamu pahami, kamu boleh banget via email di malinda